Judulnya itu strategi investasi gue buat 1 dekade tahun ke depan ya. Jadi 1 dekade itu 10 tahun buat teman-teman yang nggak tahu ya. Sekarang itu 2025 ya. Ini buat sampai 2035 itu kita pengen ngapain aja. Ya ini plan gue lah by overallnya gitu ya. Ini chart ya. Ini 5 tahun belakang ya. Performance dari setiap kita ngomong aset kelas ya. Jadi lu bisa cek tuh. Bitcoin kelihatan nggak ya? Bitcoin 800% ya. Ini sebelah sini itu silver. Silver itu baru aja rally ya. Ini 269%. NQ ya, Nasdaq gitu. Ini 174%. S&P, Gold sama Composite. Composite itu IHSG ya, saham indeks saham harga saham gabungan kita gitu. Ini past 5 years gabungan dari performance aset classes gitu ya. Tapi setelah kalau teman-teman cek ya, ini kita adjust sama yang namanya itu USM2. Jadi kalau gue tadi ada mention tentang global liquidity gitu, ini kita udah adjust ya. Jadi Bitcoin itu before sebelumnya itu 830%, tapi setelah dia adjust jadi 541% doang returnnya 5 tahun belakang. Ini kalau teman-teman cek ya, silver itu 200, gue nggak sure ya, ini kelihatan atau enggak ya, 269%, sekarang jadi 154%. Ini tabel fullnya ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek ya di sini ya, kalau gold itu rally-nya kalau nggak di-adjust sama jumlah uang yang dicetak di dunia ini, itu 172%. Ya, tapi setelah M2 adjusted, itu 88%. Jadi ada illusion return kita ngomong. Ya, sebesar 88%. Ini kalau lu hitung gap-nya itu jauh banget. Dan sedikit sekali aset kelas yang bisa ngalahin Bitcoin. Ya, jadi ini gue pengen share aja. Kenapa menurut gue Bitcoin itu aset kelas terbaik buat 1 dekade belakang gitu ya. Nih, ini kan cek ya, ini chartnya S&P ya. Jadi S&P itu saham Amerika ya. Sejak 1960, ini naik berapa? 12.000%. Ya, kelihatan ya sebelah situ ya. Jadi dari 64 dolar sebelah sini, ini naik ke 6 ribuan, ini 12.000%. Tapi setelah teman-teman inflation adjust, itu cuma 61%. Jadi S&P dari awal 1960 sampai sekarang, itu technically naiknya cuma 61%, bukan 12.000% setelah di adjust by USM2. Gitu. Jadi teman-teman itu harus paham ketika berinvestasi di suatu aset kelas, ya contohnya S&P kayak gini, lu itu bisa rugi, padahal by nominal value, lu bisa untung. Kelihatan secara angka tuh lu untung kelihatannya gitu. Tapi kenyataannya itu lu rugi. Ini lu cek nih sebelah sini. S&P chartnya tuh kayak gini nih. Curve linear gitu kan, growth ya kan. Ini dari 1960, ini ada housing market crisis 2008, kemarin COVID gitu. Ini returnnya 12.000%, tapi ternyata kenyataan returnnya itu cuma 60%. Jadi teman-teman itu harus pahamin ada yang namanya itu illusion return, gue sebutnya. Ini return yang